Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Sehubungan dengan akan diadakannya pelaksanaan salat gerhana insyaallah taala di Masjid An-Nabawi, maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan terkait hukum gerhana. Di antaranya yang pertama adalah bahwa gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, merupakan tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi yukhawwifu Allahu bihima ibadahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan la yankashifani li mauti ahadin, dan keduanya tidaklah gerhana, tidaklah terjadi keduanya ini gerhana, yaitu matahari atau bulan, karena sebab kematian seseorang. Lalu dalam hadis yang lain, yukhawwifullahu bihima ibadahu, yang Allah dengan adanya gerhana ini menakut-nakuti ini agar hamba-hambanya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara faedah yang kita bisa ambil dari peristiwa gerhana ini adalah agar kita takut terhadap azab Allah, terhadap siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, amalan yang dianjurkan kan solatnya. Solat dianjurkan untuk berzikir, untuk membaca istighfar, kemudian berdoa, dan yang lebih ditekankan adalah berlindung dari azab kubur. Di antara doa spesial ketika terjadi gerhana adalah berlindung kepada Allah dari azab kubur. Berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, kemudian kenapa dalam hadis tadi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan la yankasifani li mauti ahadin. Dan kedua, matahari bulan ini ketika gerhana bukanlah suatu tanda matinya seseorang. Matinya seseorang karena pada saat peristiwa gerhana terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan para ulama banyak menyatakan Rasulullah SAW hanya mengalami satu kali terjadi gerhana ini, hanya satu kali di masa Rasulullah SAW, yaitu gerhana matahari. Dan pada saat peristiwa terjadi gerhana tersebut, kebetulan meninggal putra beliau Ibrahim, putra Rasulullah SAW Ibrahim meninggal dunia. Sehingga di antaranya adalah keyakinan yang diyakini pada saat itu bahwa terjadi gerhana karena meninggalnya seorang putra yang mulia, yaitu putra Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi SAW menutup celah keyakinan yang batil ini, keyakinan yang keliru ini. Maka kata Nabi SAW, la yankasifani li mauti ahadin minan nas, tidaklah gerhana terjadi karena sebab kematian seorang dari kalangan manusia. Lalu Nabi memberikan solusi bagaimana amalan yang dilakukan ketika terjadi gerhana. Maka Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا. Maka jika kalian melihat gerhana, maka para ulama pun memberikan syarat, ya, solat gerhana itu patokannya adalah ketika seorang itu melihat peristiwa, melihat kontak gerhana tersebut. Ini bukan sekedar berita lalu dia tanpa melihat, pokoknya
ketika diberitakan jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, langsung dia sholat, ini tidak benar. Tapi adanya syarat melihat, sebab Nabi mengatakan فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا, kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana tersebut, maka fasallu, maka solatlah. Ini menunjukkan ayyul ikhwah azzakumullah, ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang namanya solat adalah merupakan solusi saat ketika seorang mendapatkan musibah, ketika seorang mendapatkan kesulitan-kesulitan. Disebutkan dalam hadis yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr faji'a ila shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mendapatkan datang kesulitan kepada beliau, maka beliau segera solat. Maka menunjukkan solat adalah merupakan satu-satunya solusi seseorang untuk mencurahkan segala kesulitan-kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika gerhana diperintahkan untuk solat, maknanya berarti seorang muslim ayyuhal ikhwah azakumullah, ketika datang kesulitan, datang bencana, datang musibah, adalah segera dia mengadu kepada Allah, dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah datang ke dukun, datang ke orang pintar untuk minta dihilangkan dari berbagai bala dan musibah, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebagian saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Maka ini faedah yang sangat besar ya. Kemudian yang kedua, wad'ullaha, dan berdoalah kepada Allah. Subhanallah. Hadis yang agung ini menunjukkan bahwa ketika seorang muslim mendapat kesulitan, mendapat sesuatu yang menakutkan, maka segera dia berlindung, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, kalau beliau memberikan hadiah kepada para sahabatnya, adalah justru mengajarkan sebuah doa. Karena doa ini luar biasa para jemaah sekalian. Doa adalah merupakan senjatanya seorang muslim. Doa merupakan hubungan antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang mulia. Di antara kemuliaannya kata Nabi apa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling tahu halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal adalah ulama'nya hadhil ummah, ulama'nya umat ini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, Nabi gandeng tangan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal digandengnya. Ini menunjukkan keakraban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Inni uhibbuka ya Mu'adz." Aku mencintaimu wahai Mu'adz, kata Nabi. Dan ini menunjukkan keistimewaan seorang Mu'adz bin Jabal yang betul-betul telah dikabarkan berdasarkan wahyu bahwa dia dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang penting. Yang penting itu Nabi cinta kita, bukan kita ngaku-ngaku cinta Nabi tapi jauh amalan daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak sekarang ngaku cinta Nabi tapi amalan jauh demi Allah dari apa yang dicontohkan, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal dicintai oleh Nabi, ini sebuah kekhususan, keistimewaan beliau, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berwasiat kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz." Nah, ini para jamaah, ternyata bukti cinta Nabi kepada Mu'adz adalah memberi oleh-oleh, memberi hadiah berupa doa, mengajarkan doa. Kata Nabi SAW, "Fala tada'anna fi duburi kulli salatin maktubatin an taqul," maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan wahai Mu'adz di setiap ujung solatmu untuk membaca, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, sungguhnya aku minta tolong. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Untuk apa? Ala syukrika, untuk bisa bersyukur kepadamu. Wa ala dzikrika wa syukrika, untuk bisa berzikir, bisa bersyukur, wa husni ibadatik, dan agar memperbagus ibadahmu. Maka inilah diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal.
Jadi doa para jemaah sekalian, ikhwan bin azakumullah, doa dan doa. Dan kita dalam berdoa dianjurkan untuk al-ilhah. Ilhah itu terus merengek kita kepada Allah. Ini bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7. La, berdoa terus, ilhah, merengek. Terus dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihi salam 18 tahun minta anak kepada Allah. Terus berdoa dan baru 18 tahun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra. Ini menunjukkan berarti Bapak ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah dalam berdoa jangan putus asa. Setiap doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sini sudah mulai terang mendekati hampir jam 7, insyaallah sebentar lagi akan diadakan salat gerhana. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita keistiqomahan, dan yang paling penting lagi adalah semoga kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari akhir Desember ini. Karena banyak kaum muslimin yang terjatuh kepada kekufuran yang tanpa mereka sadari. Kekufuran yang tanpa mereka sadari, bahkan ketika dikasih nasihat pun mereka membantah, mereka menolak. Dan semoga mereka mendapat hidayah, di mana mereka ikut-ikutan merayakan atau minimal mengucapkan, apalagi ikut-ikutan merayakan naudzubillah perayaan Natal dan Tahun Baru. Maka saya sampaikan ikhwan fillah azakumullah kepada kaum muslimin dimanapun anda berada, ingatlah bahwa Allah telah memuliakan kalian, memuliakan kita sekalian dengan iman, dengan Islam. Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, kata Allah. Janganlah kalian bersedih. Ini janganlah kalian merasa minder menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, karena antumul a'laun, kalian itu tinggi, mulia, kalian itu bermartabat. Kalian itu orang yang dimuliakan, mulia. Namun dengan syaratnya in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, kenapa kita yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan iman mau merendahkan diri kita dengan ikut-ikutan merayakan perayaan orang-orang yang lebih hina dari binatang? Merayakan perayaan atau mengucapkan selamat kepada orang yang lebih hina dari binatang, yang kata Allah kal an'am, seperti binatang ternak mereka, balhum adallu sabila, bahkan lebih buruk mereka itu, orang-orang kafir. Dan ingat suatu firman Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim merayakan atau mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir, maka ingatlah apa kata Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak rela sehingga kalian itu mengikuti millah. Millah itu agama, ajaran mereka. Ada antara bentuk mengikuti ajaran mereka dengan merayakan, ikut-ikut merayakan atau mengucapkan kata selamat. Maka sekali lagi, semoga kaum muslimin dijaga akidahnya, dijaga imannya, dijaga pemahamannya dari berbagai bentuk penyimpangan, berbagai bentuk yakni amalan atau ucapan-ucapan kekufuran wal iyadu billah. Nasallahu alaihi wasallam, semoga Allah taala memberikan kita keselamatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.